Guys, bertemu lagi dengan saya Darkum. Jangan skip, tonton videonya sampai selesai ya. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, like, komen. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Kali ini Darkum akan menceritakan hutan Leweng Sancang. Tentang Prabu Siliwangi hilang di Gunung Sancang. Begini cerita singkatnya Kum. Kum, lu tahu gak? Ternyata Prabu Siliwangi itu hilangnya di Gunung Sancang loh. Sini gue ceritain ya. Jadi Gunung Sancang itu ada di Garut Selatan. Tempatnya tuh di dekat laut. Tapi juga ada hutan lebat. Banyak orang sana nyebutnya Leweng Sancang. Nah, katanya dulu di situ Prabu Siliwangi sama pasukannya ngilang gitu aja. Lenyap tanpa jejak. Ada juga versi yang bilang dia berubah jadi harimau putih, terus masuk ke alam gaib. Sampai sekarang, tempat itu dianggap keramat banget. Banyak orang yang kesana buat ziarah. Tapi juga banyak yang malah ngerasa aneh, kayak dengar suara gamelan malam-malam. Padahal sepi pas dicari. Dahulu kala, pada tahun-tahun 1978, pemerintah jadikan tempat itu cagar alam. Tapi orangnya tetap aja kok beda. Orang sana bilang, kalau masuk ke Leweng Sancang, jangan sembarangan ngomong. Jangan asal ambil apapun. Dan kloker bahasa Sunda, TMH kudu punten. Menurut Tembah dan orang pintar katanya atau kuncen setempat. Gaibnya masih ada Kum. Serem banget Kum, sampai merinding gue. Makanya kalau lo kesana, siap-siap aja bro. Kadang keindahan alam itu nyimpan cerita yang gak semua orang sanggup dengar ceritanya. Dan juga banyak sekali Kum cerita-cerita lainnya mengenai Leweng dan hutan Sancang ini. Simak atau regep atau kopian Kum. Jangan lupa diududan. Gudang garam beremkum. Gas-gaskan masuk ketua A. Jadi begini ketua rumah berbagai jenis flora dan fauna yang terancam punah. Dalam bahasa Indonesia, arti Leweng Sancang ini adalah hutan. Jadi Leweng Sancang ini artinya hutan sancang. Leweng Sancang adalah cagar alam yang terletak di bagian paling selatan Kabupaten Garut. Secara administratif, Leweng Sancang berada di Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan Kabupaten Tasikmalaya. Daya tarik yang dimiliki cagar alam Leweng Sancang. Cagar alam ini menyimpan banyak cerita legenda. Salah satu cerita legenda paling populer yakni kisah mitologi seekor harimau putih yang buas. Konon kabarnya, harimau tersebut adalah jelmaan dari Prabu Siliwangi yang merupakan raja terakhir dari kerajaan Pajajaran pada zaman dahulu yang dikenal dengan wibawanya. Dalam bahasa Sunda, makna leweng adalah hutan, dan sancang merupakan gambaran dari seorang raja agung dari kerajaan Pajajaran. Ia sengaja menghindari pertumpahan darah dengan mengasingkan diri. Kerajaan yang ditinggalkan pun mulai goyah semenjak hilangnya Prabu Siliwangi. Leweng Sancang kembali ditetapkan sebagai cagar alam dengan luas wilayah 2.313 hektar. Di Leweng Sancang ini membentang hutan yang masih sangat, perawan sungai yang masih sangat asri, serta pantai-pantai yang sangat indah. Leweng Sancang ini memiliki beberapa kawasan, di antaranya hutan dataran rendah, hutan mangrove, serta hutan pantai. Di dalamnya juga ada berbagai kekayaan alam, pohon-pohon raksasa, batu-batu besar, serta tebing-tebing yang sangat curam. Hutan Sancang ini menjadi rumah bagi ribuan flora dan fauna, serta rumah bagi flora dan fauna yang merupakan endemik, asli dan hanya hidup di Leweng Sancang. Di balik semua mitos angkernya, Leweng Sancang memiliki keindahan alam yang sangat mengagumkan. Leweng Sancang dibelah oleh beberapa sungai yang tembilang, masih sangat asri. Dan yang paling terkenal adalah keindahan pantainya dan lautnya yang sangat keren. Di hutan cagar alam Leweng Sancang inilah ia mengasingkan diri. Sebelum menghilang, mandat berharga atau amanat Uga Wangsit Cilewangi diberikannya pada masyarakat. Lamun nainjis, eweh maringan sirak tudeh. Tingkah pula mau. Artinya kalau saja aku tidak menemanimu, lihat saja tingkah laku harimau. Leweng Sancang dibelah oleh beberapa sungai yang tembilang, masih sangat asri. Dan yang paling terkenal adalah keindahan pantainya dan lautnya yang sangat keren.
Kawasan wisata alam cantik ini dibagi menjadi hutan mangrove, hutan pantai, dan hutan dataran rendah, yang di dalamnya terdapat aneka ragam flora dan fauna yang langka. Di cagar alam ini, wisatawan juga bisa melakukan aktivitas camping bersama dengan teman-teman karena merupakan kawasan hutan dan banyak satwa liar yang hidup di sana. Maka sebaiknya wisatawan tidak perlu membawa bekal makanan yang memiliki aroma menyengat agar satwa liar tidak terpancing mendatangi tenda. Ada banyak spot foto menarik di kawasan cagar alam Leweng Sancang. Apalagi di sana terdapat beragam jenis flora langka yang tidak akan ditemukan di hutan lainnya. Wisatawan tidak diperbolehkan memetik atau mencabut tanaman maupun bunga yang ada di hutan tersebut. Tidak hanya pemandangannya saja yang eksotis. Kawasan Sancang ini adalah rumah bagi kekayaan flora yang sangat beraneka ragam. Di dalam kawasan ini terdapat beberapa jenis flora seperti palhalar yang merupakan satu-satunya dari jenis famili Dipterochar, pacaya yang masih asli dan tumbuh alami di Pulau Jawa. Alamat dan rute menuju lokasi. Lokasi cagar alam Leweng Sancang di bagian selatan dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Untuk mencapai lokasi wisata, bisa menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 melalui pusat kecamatan Pamengpe dengan jarak sekitar kurang lebih 20 km dari Kabupaten Garut. Cagar alam yang berada di Kecamatan Cibalong ini juga bisa diakses dari Kota Bandung. Tidak hanya pemandangannya saja yang eksotis, kawasan Sancang ini adalah rumah bagi kekayaan flora yang sangat beraneka ragam Raplesia, Padma, dan tidak lupa juga pohon kapua. Tanaman jenis bakau yang sangat langka, yang hanya hidup di Leweng Sancang. Hutan Sancang juga menjadi rumah bagi satwa-satwa langka khas Jawa, di antaranya owa Jawa, yang masih bisa kita temukan di daerah kawasan-kawasan Sancang. Demikian pula dengan satwa yang dilindungi lainnya, seperti macan tutul Jawa, merak rusa, dan satwa-satwa yang lainnya. Wisatawan tidak perlu khawatir karena di sana terdapat lahan parkir yang cukup luas. Selain itu, di cagar alam Leweng Sancang juga tersedia lahan yang luas untuk lokasi camping menjelajah kawasan cagar alam tersebut. Tidak cukup hanya sehari saja, sehingga wisatawan bisa camping di sana. Jika wisatawan tidak ingin mendapat risiko dengan camping di kawasan hutan, ada sejumlah hotel atau villa yang lokasinya cukup dekat dengan lokasi cagar alam. Cagar alam Leweng Sancang merupakan destinasi wisata yang tepat untuk dikunjungi ketika wisatawan berencana untuk menghabiskan waktu liburan di Kabupaten Garut. Pastikan kondisi kendaraan dan tubuh Anda dalam kondisi fit, supaya aktivitas wisata di sana tidak bermasalah. Temukan beberapa fauna terumbu karang, seperti Spongia leptosan, Favia, serta beberapa jenis ikan hias lainnya. Dalam satu cerita rakyat mengatakan, setelah Raden Kiang Santan memeluk agama Islam, Raden Kiang Santan yang merupakan anak dari Prabu Siliwangi mencoba untuk mengajak sang ayah untuk memeluk agama Islam. Tapi Prabu Siliwangi menolaknya. Kemudian Prabu Siliwangi beserta melarikan diri dari kejaran Raden Kiang Santan hingga ke hutan paling selatan di Pulau Jawa, yaitu Leweng Sancang. Kemudian Prabu Siliwangi dan para prajuritnya menjelma menjadi Maung Podas. Konon katanya, Maung Sancang ini tidak akan hadir di sembarangan waktu. Maung Sancang akan menampakkan diri ketika Prabu Siliwangi hadir. Katanya, hanya orang-orang yang berilmu tinggi yang mampu memanggil Maung Sancang ini. Dalam satu kawasan di Leweng Sancang, diceritakan ada satu wilayah yang tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke sana. Katanya banyak orang yang tidak selamat dari kawasan tersebut. Dan disebut juga itu adalah kawasan yang paling angker di Sancang. Lalu ada cerita yang lain.
Di suatu kawasan hutan sancang, jika kamu melihat ayam jago, maka segeralah pulang, atau sesuatu yang tidak baik akan menimpa kamu. Di suatu kawasan di Lewung Sancang, hidup satu jenis pohon bakau yang hanya hidup di hutan sancang, yaitu kabua. Pohon ini tidak hidup di sembarangan tempat. Pohon ini sangat dilindungi. Konon katanya, tempat hidup pohon Kamboja adalah tempat petilasan terakhir dari Prabu Siliwangi. Menurut cerita, ketika Raden Kiang Santang mengejar Prabu Siliwangi hingga ke ujung pantai Sancang, Raden Kiang Santang hanya menemukan para prajuritnya saja. Kepada para prajurit itu Raden Kiang Santang bertanya tentang keberadaan Prabu Siliwangi. Tapi para prajurit ini menggelengkan kepala, sembari menunjuk sebuah pohon kayu. Lalu Raden Kian Santang mengeluarkan perintah. Kepada siapa saja yang mengikuti dirinya akan terus menjadi manusia, sementara yang ikut ayahnya yaitu Prabu Siliwangi akan menjadi pohon. Dan demikianlah pohon kabua ini dipercaya sebagai jelmaan dari para prajurit Siliwangi. Sampai sekarang, pohon kapuas ini masih hidup di satu wilayah di Leweng Sancang, tempat di mana hidup pohon kapuas ini sangat dilindungi dan dijaga oleh polisi hutan. Sebelum masuk ke area hutan Sancang, kita akan melewati pemukiman warga. Disinilah masyarakat Sancang berdiam dan hidup bersama dalam kedamaian. Walaupun terbilang sangat jauh dari pusat kota Garut, tapi masyarakat Sancang yang telah hidup selama puluhan tahun di sini telah berkembang menjadi masyarakat yang modern, seperti masyarakat Garut pada umumnya. Masyarakat Sancang menggantungkan hidup dari berdagang, bercocok tanam, berkebun dan sebagian lagi menjadi nelayan dan mencari ikan. Di desa Sancang juga sudah memiliki infrastruktur yang menunjang, seperti kantor desa, puskesmas dan beberapa sekolah. Setiap tanggal 1 Muharram atau pada Tahun Baru Islam, masyarakat desa Sancang akan melakukan sebuah pesta rakyat yang kita sebut syukuran laut. Masyarakat Sancang akan berkumpul di pantai Cibaku untuk melakukan syukuran laut. Di sini masyarakat akan memotong kerbau, serta beberapa hewan ternak lainnya, serta beberapa sajian dari hasil bumi masyarakat. Bagi masyarakat pesisir, ini adalah bentuk rasa syukur atas anugerah yang diberikan oleh Tuhan, yang telah memberikan kekayaan laut yang melimpah. Dan secara tradisi, acara syukuran laut ini adalah sebagai momentum untuk bersama-sama menjaga Laut Sancang. Setelah melakukan doa bersama, maka para nelayan akan membawa sajian ini ke laut untuk ditebar ke laut. Setelah itu, masyarakat Sancang yang hadir akan makan bersama di pantai Cibaku. Begitu. Walaupun Lawung Sancang sangat melekat dengan mitos dan cerita angkar, tapi tetap saja Lawung Sancang tidak lepas dari ancaman yang sangat nyata, yaitu manusia. Pada dasarnya, luas wilayah Lewi Sancang masih terjaga dan sama sekali tidak mengalami penyusutan. Perburuan liar adalah ancaman yang paling serius di sini. Walaupun luas wilayah Sancang tidak mengalami penyusutan, tapi kekayaan alamnya sudah semakin sulit ditemukan. Ini dibuktikan dengan sulitnya menemukan hewan-hewan yang merupakan endemik Sancang. Maung Sancang, macan tutul Jawa, sudah semakin sulit ditemukan. Bahkan banteng Sancang yang dipercaya pernah hidup di hutan ini, dikabarkan telah tidak ada dan tidak pernah ditemukan lagi. Satwa yang lain seperti rusa dan merak juga semakin sulit untuk ditemukan. Walaupun hutan Sancang ini telah dijaga oleh polisi hutan dan petugas dari Dinas Beksda, tapi pada kenyataannya para pemburu liar ini sulit untuk diberantas. Selain hutan, lautan Sancang juga menyimpan berbagai misteri. Bahkan salah satu wilayah di Laut Sancang
sekarang masih menjadi kuburan bagi kapal-kapal besar. Tercatat, sudah ada 3 kapal besar yang kandas di Laut Sancang, dengan lokasi yang hampir berdekatan. Yang paling terbaru adalah kapal Edrico. 3 kapal tank besar ini kehilangan arah, lalu kandas di pantai Sancang. Sebetulnya, masih banyak sekali yang ingin saya ceritakan di sini. Tapi untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jika kamu suka video ini, silakan klik like, subscribe, dan jika ada pertanyaan, kritikan, dan saran, silakan tinggalkan di komentar.